kita tentunya paham, tentunya kita mengerti. Ternyata kita memahami pemicu penyakit itu ternyata bukan hanya datang dari pola makanan, tapi sangat tergantung pada pola pikir dalam kehidupan kita selaku manusia. Dulu kita sering menyangka bahwasanya pemicu penyakit itu hanya datang dari pola makan. Memang betul pola makan itu merupakan salah satu pemicu berbagai macam penyakit. Tapi sesungguhnya pola makan itu jauh lebih rendah daripada pola pikir yang menjadi pemicu penyakit-penyakit berat dan serius dalam kehidupan kesehatan kita. Karena ternyata kalau kita berpikir negatif, kalau kita suka dendam, kalau suka kita berprasangka yang buruk, itu ternyata semua yang terjadi pada hati ketika melakukan itu, maka akan mengalir kepada darah dan yang akan terkena dampaknya adalah tubuh kita ketika kita melakukan berbagai macam pola pikir yang negatif. Itulah kata para dokter hari ini ketika mereka kembali memberikan sebuah riset. Ternyata pola pikir itu justru merupakan pemicu penyakit yang paling banyak. Jantung biasanya ada kaitannya dengan dendam. Penyakit lambung biasanya ada kaitannya dengan prasangka yang buruk kalau tidak salah. Dan itu ternyata betul-betul terbukti secara medis. Saya ketika mendengarkan penjelasan ini, Masya Allah ya, akhirnya saya teringat kepada sebuah hadis Nabi. Hadis ini adalah hadis yang terkenal sekali dan mungkin sebagian dari antum menghafalkan artinya. Hadis ini berkata, ala inna fil jasadi mudghotun. Sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Fa in saluhatil a'malu kullaha. Fa in fasadatil a'malu kullaha. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, segumpal darah ini kalau baik, maka seluruh hal yang lainnya akan menjadi baik. Kalau segumpal darah ini buruk, maka yang lainnya pun akan menjadi buruk. Maka Nabi mengatakan, ala wahiyya al-qalbu, segumpal darah itu adalah daging, yaitu adalah hati manusia. Masya Allah ya. Kalau kita membaca hadis ini dengan penjelasan medis yang tadi saya sebutkan, akhirnya kita menangkap korelasi. Jadi yang disebutkan Nabi, kalau hati kita itu baik, hati kita itu bersih, maka yang akan baik itu bukan hanya ibadahnya, tapi kesehatan tubuh kita pun akan terjaga ketika hati kita bersih. Orang yang tidak punya dendam, orang yang tidak punya prasangka yang buruk, orang yang tidak berpikir negatif, orang yang tidak suka mencela ketetapan takdir, orang yang ringan di dalam menjalani kehidupan, itu pada dasarnya adalah orang yang sangat minim kemungkinan dia terkena penyakit, kecuali memang ditakdirkan oleh Allah bagian dari ujian. Jadi Masya Allah, ini berkaitan erat di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham. Berarti memahami materi tazkiyatun nafas, bagaimana membersihkan hati kita, itu merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan supaya kita tidak memiliki mental illness, penyakit kejiwaan. Sebagaimana penyakit fisik pun merupakan dampak dari berbagai macam penyakit-penyakit mental yang kita miliki ketika hati kita tidak bersih. Ya. Jadi inilah kemudian banyak hal yang kita kemudian pahami. Makanya ketika saya ngobrol ya dengan Dr. Zaidul Akbar itu menyampaikan kepada kita kasus-kasus yang terjadi, banyak penyakit. Ketika dibedah penyakit itu, di breakdown, dicari historinya, itu selalu ada kaitannya dengan berbagai macam tekanan pada hatinya. Jadilah penyakit ini, jadilah penyakit itu. Disitulah kita terbuka mata kita. Oh Masya Allah ya. Kenapa materi tazkiyatun nafas termasuk materi yang cukup penting dan urgen untuk dibahas, dikaji, diamalkan, lalu diatur bagaimana aplikasi dan realisasi dari apa yang kita pelajari di dalam materi ini. Karena penting. Kalau kita sudah mampu menempa hati kita, mensucikan hati kita, lalu tidak timbul dendam yang kesumat, tidak ditimbul kemudian prasangka yang begitu buruk, akhirnya kita mudah memaafkan, mudah memberikan udzur, hidup kita tidak terbebani, kemudian kita tidak mencari pujian, tetapi kita betul-betul hidup kita mencari ridhonya Allah dan tidak terbebani dengan perkataan dan penilaian manusia. Orang kalau hatinya sudah bebas dari itu semuanya, bukan hanya menjadikan dia bertambah ibadah dan khusyuk kualitas ibadahnya, tapi bertambah sehatnya. Sekali lagi, pola pikir itu jauh lebih besar memberikan prosentase penyebab penyakit daripada pola makan. Makanya masih ingat nggak kita di awal-awal pandemi
banyak mereka ahli medis mengatakan jangan terlalu takut berlebihan, karena justru yang membunuh kita itu adalah ketakutan. Ketika ketakutan itu berlebihan, dan takut berlebihan itu biasanya ketika hati kita tidak terjaga pada kesehatan.